kembali bertemu dalam pelajaran agama. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus menolong setiap kami agar kami dapat memahami materi-materi yang telah kami pelajari. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan melihat kembali materi-materi yang telah kita pelajari, yaitu di dalam materi hari ini Bu Guru memberikan sebuah rangkuman materi-materi yang telah kita pelajari. Ya, materi pembelajaran kita ini terdiri dari 4 mata pelajaran, ya. Dan kita lihat yang pertama, manusia berharga bagi Allah. Materi kita yang pertama itu ya. Allah menciptakan alam semesta dengan cara berfirman. Semua ciptaan Allah itu indah, baik yang teratur dalam penciptaan manusia. Allah tidak hanya berfirman, tapi juga berkarya. Karena Allah membentuk manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas kehidupan. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang disebut dengan imago Dei. Oleh karena itu, manusia sangat berharga bagi Allah. Nah, manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia, ya. Manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, sempurna dan istimewa. Bukan hanya sempurna, tetapi mulia dari antara semua ciptaan yang ada. Bisa dibaca dalam Kejadian 1 dan 2 ayat 1 sampai 7 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 29. Nah, dalam materi yang kedua, kita lihat banyak kekuranganku, tapi Tuhan menerimaku. Dalam segala sesuatu, Allah menciptakan semuanya sangat baik, ya, indah dan teratur. Allah menciptakan pasti memiliki tujuan. Nah, begitu juga saat Allah menciptakan manusia. Allah bertujuan supaya manusia mengabdi kepadanya karena kasih. Ternyata manusia tidak taat dan jatuh ke dalam dosa, sehingga rusaklah gambar dan citra Allah dalam diri manusia. Akibat dosa, manusia mengalami banyak penderitaan. Ya, pertama itu adalah mereka kehilangan kemuliaan Allah dan terusir dari Taman Eden, menderita, harus mengolah tanah sebagai mata pencarian mereka agar mereka dapat bertahan hidup. Namun karena kasih Allah kepada manusia, Allah menjanjikan juru selamat. Nah, janji yang pertama yang diucapkan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, itu disebut dengan janji induk. Keselamatan diperoleh bukan karena kebaikan manusia, melainkan karena anugerah Allah. Jadinya bukan sehingga manusia tidak bisa dan tidak boleh bermegah diri dapat keselamatan itu bukan karena kebaikan dan kemampuan manusia, tetapi semuanya karena anugerah Allah. Kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, kemudian Roma 3 ayat 23 dan Roma 5 ayat 12, ya. Yang ketiga, kita lihat taat mendengarkan perkataan Tuhan. Taat adalah tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh terhadap peraturan yang berlaku. Jadi taat itu adalah sikap yang menyatakan tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, ya, terhadap peraturan yang berlaku. Jadi semuanya peraturan harus ditaati. Mendengarkan berarti memerhatikan dengan sungguh-sungguh. Taat berarti menangkap, memahami, memilah-milah, mengingat dan melakukan informasi yang diterima. Perkataan Tuhan adalah peraturan yang mendorong seseorang untuk bersikap dan berpikir mengarah kepada keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih, serta persahabatan. Jadi perkataan Tuhan itu mendorong seseorang itu berlaku baik, ya, berpikir mengarah kepada keteraturan. Jadinya kalau orang yang melakukan perkataan Tuhan itu hidupnya tidak sembrono, tetapi ada keteraturan dan kebaikan dalam hidup mereka. Kita bisa baca di dalam Yeremia 9 ayat 13 dan 15, juga Roma 5 ayat yang ke-19. Nah, yang materi kita yang terakhir adalah Tuhan memedulikanku. Pedulian Tuhan dapat dimengerti dengan tindakan di mana Tuhan selalu memerhatikan, mengindahkan, menghiraukan, serta ikut campur dalam kehidupan setiap ciptaannya, termasuk manusia. Jadinya memedulikan itu juga dimengerti dengan tindakan selalu memperhatikan, ya, bukan hanya
mendengarkan, tapi memperhatikan itu juga disebut peduli, ya. Wujud-wujud kepedulian Tuhan pada masa lampau adalah lahir melalui kelahirannya di Bethlehem, kematiannya karena menebus dosa manusia, bangkit karena berkuasa mengalahkan maut demi menebus dosa manusia. Nah, kepedulian Tuhan pada masa kini, Tuhan hadir dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu sosial, ekonomi, spiritual, dan pendidikan. Respon terhadap kepedulian Tuhan itu ada dua macam, yaitu positif dan negatif. Tuhan mengharapkan kita merespon kepeduliannya secara positif. Jadi segala sesuatunya kita merespon kepedulian Tuhan secara positif, termasuk kita menghargai kehidupan kita. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita untuk memuliakan dan untuk mengagungkan namanya, bahkan untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Jadi kita harus memberikan respon yang secara positif. Kita bisa baca di dalam bacaan kita Yesaya 17 ayat yang 10, kemudian juga Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian rangkuman kita hari ini. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini Bu Guru tidak memberikan tugas, tetapi Bu Guru kasih kisi-kisi untuk kalian belajar akan menghadapi mid semester pada tanggal 12. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Selamat belajar dan selamat berkarya bagi Tuhan. Mari kita tutup doa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mereview kembali materi yang telah kami pelajari. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, kalau mereka akan menghadapi ujian tengah semester. Kiranya Engkau Allah yang menolong mereka, memberikan kemampuan, memberikan mereka daya ingat yang tajam untuk mengingat kembali setiap materi yang telah mereka pelajari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.